Halo Mirsa, selamat pagi. Pemilik toko sembako di Kota Bekasi, Jawa Barat yang ditemukan tewas bersimbah darah di dalam tokonya diduga menjadi korban perampokan sadis. Saya Lady Marina, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Padat merayap. Gelombang 29 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86. Bantuannya 87 untuk jajaran kuda. 86. Kita mulai informasi pertama pemirsa, 4 orang satu keluarga ditemukan tewas di dalam sebuah rumah di perumahan Citra Garden 1 Extension Kalideres, Jakarta Barat. Dugaan sementara para korban meninggal dunia akibat kelaparan. Warga perumahan Citra Garden 1 Extension Kalideres, Jakarta Barat dikejutkan dengan penemuan 4 korban tewas dalam satu rumah. Penemuan keempat korban diawali dari warga serta petugas PLN yang mencium aroma tak sedap di dalam rumah korban sejak beberapa hari lalu. Warga melaporkannya ke pengurus lingkungan dan membongkar paksa pintu rumah. Dan begitu saya lihat langsung saya telepon Polsek Kalideres. Mayat itu ditemukan di mana Pak? Saya lihat pertama itu di jendela. Jendela itu tidak ada tali, ya, hanya pakai kawat nyamuk gitu. Saya sobek, terus ada odeng. Saya langsung, saya lihat, begitu saya lihat, wah ini ada mayat. Langsung saya lapor LMK saya, terus segera telepon ke pihak kepolisian. Identitas keempat korban Rudianto Gunawan, 71 tahun kepala keluarga, Margareta Gunawan, 58 tahun istrinya, Dian 40 tahun anak pasangan suami istri tersebut, dan Budianto Gunawan 69 tahun ipar dari Rudianto. Polisi yang melakukan olah tempat kejadian perkara melihat kondisi rumah tidak berantakan. Barang bukti baju korban, HP, buku rekening dan buku catatan disita. Bahwa ada dugaan awalnya ada tercium bau menyengat di rumah ini yang di belakang kita. Itu berawal dari kemarin pihak PLN pada saat ingin memutuskan aliran listrik, kemudian mencium bau menyengat. Kemudian pihak PLN melaporkan kepada Pak RT. Para korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk otopsi. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, polisi tidak menemukan tanda bekas kekerasan pada tubuh 4 korban tewas di perumahan Citra Garden 1 Extension Kalideres, Jakarta Barat. Tanpa nutrisi baik makan dan minum selama 3 minggu diduga menjadi penyebab kematian para korban. Empat jenazah korban tewas yang masih satu keluarga di perumahan Citra Garden 1 Extension Kalideres, Jakarta Barat diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Pihak rumah sakit menduga para korban sudah tewas beberapa hari lalu karena kondisi fisiknya sudah kaku dan menghitam. Hasil otopsi juga tidak ditemukan tanda kekerasan pada tubuh korban. Tim dokter justru menemukan keempat jenazah tidak menerima nutrisi cairan dan makanan selama 3 minggu. Kondisi tersebut yang diduga menjadi penyebab kematian korban. Polisi masih menyelidiki lebih lanjut penyebab tewasnya keluarga Rudianto, termasuk keberadaan kendaraan korban yang tidak ditemukan di lokasi kejadian. Bahwa terhadap 4 mayat tersebut tidak ditemukan tanda kekerasan. Ya, jadi tidak ada tanda kekerasan. Jadi berdasarkan dari pemeriksaan bahwa dari lambung para mayat ini tidak ada makanan. Jadi bisa diduga berdasarkan dari pemeriksaan dari dokter laboratoris bahwa mayat ini tidak ada makan dan minum cukup lama. Terungkapnya kasus penemuan keempat jenazah berawal dari aroma tak sedap yang tercium warga dan petugas PLN yang akan memutus aliran listrik di rumah korban. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, sebelum ditemukan tewas, keluarga Rudianto sempat didatangi seorang wanita yang akan membeli rumah. Jasad para korban ditemukan di ruangan yang berbeda.
pasca ditemukan tewas, rumah keluarga Rudianto Gunawan di perumahan Citra Garden 1 Extension Kalideres, Jakarta Barat dipasangi garis polisi. Rudianto Gunawan bersama istrinya Reni Margareta beserta anaknya Dian Febiana dan adik Rudianto Gunawan ditemukan tewas membusuk di dalam rumah. Keempat korban ditemukan pada 3 ruang berbeda, yakni ruang tamu, kamar tengah, dan ruang belakang. Sehari-hari aktivitas keluarga hanya pergi ke pasar, pulang dan masuk lagi ke rumah. 1 bulan sebelum kejadian yang menewaskan 4 penghuninya, Rudianto kepala keluarga sempat menginformasikan bahwa keluarganya sudah pindah rumah. Seorang perempuan yang diduga hendak membeli rumah juga sempat mendatangi lokasi. Kalau saya kawan Chinese, Lebaran kan mau sungkem. Habis itu dia bilang sudah pindah. Udah gitu. Saya terus masuk aja. Atau kaki dia juga ada luka, terus saya bilang kakinya kenapa tuh? Gitu. Polisi masih menyelidiki penyebab kejadian ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Mirsa, seorang pria pemilik toko sembako di kota Bekasi, Jawa Barat ditemukan tewas bersimbah darah di dalam tokonya. Kaki dan tangan korban juga dalam kondisi terikat tali plastik. Diduga korban menjadi korban perampokan. Warga Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat digegerkan dengan kematian Sandrat Silalahi. Pemilik toko berusia 63 tahun tersebut tewas bersimbah darah di dalam toko. Saat ditemukan, kaki dan tangan korban juga terikat tali plastik. Jasad korban kali pertama ditemukan istrinya saat masuk toko dengan maksud membantu korban. Warga yang mendengar teriakan istri korban langsung bergegas ke lokasi. Diduga korban dibunuh dalam kasus perampokan. Sebab uang di dalam laci toko hilang sementara CCTV dalam toko hangus dibakar terduga perampok. Udah gitu, saya bergegas ke sono. Lihat. Nah, pintunya dari belakang. Oh iya. Pintunya dari belakang, udah gitu, saya masuk. Istrinya kan udah ada di dalam. Oh udah ada istri dalam. Ada. Itu ketahuannya ke masyarakat kan dari istrinya teriak. Oh istrinya teriak. Biasanya istrinya itu jam 7 udah datang, membantu suaminya ini buka tokonya. Masuk dari pintu belakang, dia lihat ada asap. Kebakaran, kan gitu. Udah gitu, jadi datang orang yang di belakang itu semua. Dia katanya bawa ember, bawa selang, dikirain memang kebakaran. Nggak taunya, katanya alat-alatnya itu yang dibakar, entah CCTV-nya, laptopnya, apa itu yang dibakar. Banyak asap di dalam. Gara-gara ini kan tetangga nih. Iya, tetangga. Nah, tetangga kalau masih hidup dia ya mau saya bawa ke rumah sakit. Nah, udah gitu, saya bergegas ke sono. Lihat. Nah, pintunya dari belakang. Oh iya. Pintunya dari belakang, udah gitu, saya masuk. Istrinya kan udah ada di dalam. Oh udah ada istri dalam. Ada. Itu ketahuannya ke masyarakat kan dari istrinya teriak. Oh istrinya teriak. Biasanya istrinya itu jam 7 udah datang, membantu suaminya ini buka tokonya. Masuk dari pintu belakang, dia lihat ada asap. Kebakaran, kan gitu. Udah gitu, jadi datang orang. Tim identifikasi Polres Metro Bekasi Kota langsung menggelar olah TKP dan menghimpun keterangan dari sejumlah saksi. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kasus ini ditangani Polsek Bekasi Timur dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Mirsa, 1 orang tewas setelah minibus menghantam bagian belakang truk trailer di ruas tol Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta. Korban tewas adalah penumpang minibus, sementara sopir minibus terluka. Sebuah minibus ringsek setelah menabrak bagian belakang truk trailer di ruas tol Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Benturan keras menjadi penyebab kerusakan minibus dan berakibat fatal terhadap penumpang. Penumpang minibus tewas terjepit badan mobil. Sementara sopir minibus luka-luka dan dirawat di Rumah Sakit Koja.
Supir truk mengatakan ia sedang memarkir truk karena ada panggilan telepon. Tiba-tiba minibus menghantam bagian belakang truk hingga terpental berbalik arah di jalur kanan jalan. Mobil lo ditabrak kerasa nggak? Kerasa. Kerasa. Angkat telepon dulu. Iya. Angkat telepon dulu apa gimana? Iya. Sambil jalan apa gimana tadi? Enggak. Terus dia dari belakang itu kencang apa gimana tadi? Nggak tahu. Nggak tahu. Kok bisa dia nabrak gitu? Ya mungkin ngantuk. Jasad korban yang belum diketahui identitasnya dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk kepentingan otopsi. Sementara, bangkai mobil dievakuasi ke posko unit Laka Lantas Ditlantas Polda Metro Jaya di Jakarta Utara. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang pemotor tewas dan 2 pemotor lainnya luka berat akibat kecelakaan yang melibatkan truk dan 3 sepeda motor di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kecelakaan diduga akibat sopir truk yang kehilangan kendali karena pecah ban. Kecelakaan antara truk dan 3 sepeda motor terjadi di Jalan Raya Bangsal, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Akibat kecelakaan, seorang pemotor tewas di lokasi sedangkan 2 lainnya luka berat. Sejumlah warga dan tim medis mengevakuasi jasad korban atas nama Ahmad Zainul ke Rumah Sakit Profesor Dr. Sukandar, Kecamatan Mojosari. Sementara korban luka dibawa ke Rumah Sakit Sidowaras. Saksi mata mengatakan kendaraan truk tanpa muatan melaju dari kota Mojokerto menuju Kecamatan Mojosari. Tiba di lokasi, ban depan kanan meletus sehingga supir truk kehilangan kendali. Ban depan sebelah kanan meledak. Terus akhirnya setirnya langsung nganan, bisa dikendalikan. Akhirnya mobilnya nganan dengan sendirinya. Menabrak apa tadi, Pak? Sepeda motor 3. Ada 3 sepeda motornya? Ya, orang 3. Orang 3. Kalau korbannya kondisinya seperti apa, Pak? Yang satu kayaknya meninggal di tempat, yang 2 patah tulang. Warga mengevakuasi 3 motor dari kolong truk dan membawanya ke Polres Mojokerto. Kasus ini masih diselidiki Laka Lantas Polres Mojokerto. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin melaporkan. Bisa sekelompok pelajar menyerang pelajar lain yang sedang makan di kaki 5 di Bogor, Jawa Barat. Para pelaku menyerang menggunakan senjata tajam. Dalam rekaman CCTV ini, sekelompok pelajar bermotor tiba-tiba menyerang pelajar yang sedang duduk dan menikmati makanan di pedagang kaki 5 Cicadas Gunung Putri, Bogor. Para pelaku mengejar pelajar lain menggunakan senjata tajam. Komplotan penyerang yang berjumlah 6 orang hanya menyerang pelajar, sementara pengunjung lain dibiarkan menikmati makanan. Ada anak SMK lagi beli coklat duduk di sini. Gak lama kemudian sekolah lain dari atas nggak tahu tuh tiba-tiba nyerang tanpa alasan. Nah, kata anak SMK-nya bilang gini, saya nggak tahu, saya bukan yang nyerang. Oh, langsung habis itu pada kabur. Setelah video viral di media sosial, polisi melakukan razia pelajar berkumpul di jalan. Kemarin kami begitu menerima telepon kurang lebih pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Personil kami mengecek di lokasi dan peristiwa tersebut dibenarkan oleh salah seorang pedagang, namun identitas pelaku sampai saat ini masih belum. Polisi kini memburu komplotan pelajar bersenjata tajam. Dari Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna melaporkan. Sejumlah pelajar SMK yang berkeluyuran di malam hari diamankan polisi saat hendak tawuran di Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Salah seorang pelajar kedapatan membawa sebilah senjata tajam. Belasan pelajar yang masih menggunakan seragam sekolah salah satu SMK diamankan polisi. Diduga mereka merencanakan tawuran di wilayah Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Saat digeledah, salah satu pelajar ternyata membawa senjata tajam. Tim perintis patroli Polres Metro Jakarta Timur mendapati para pelajar tersebut berkeliling di wilayah Kampung Melayu diduga menemui lawan tawuran. Polisi mengantisipasi tawuran, menindaklanjuti laporan masyarakat.
mereka sengaja melingkar-lingkar ke wilayah Jakarta untuk mencari musuh. Satu di antara mereka kedapatan membawa senjata tajam jenis celurit. Pada saat kita tadi mendapat laporan dari masyarakat dan kita muter di daerah Kampung Melayu, dapat mereka, dan saat mereka melihat dari ada tim patroli langsung melarikan diri dan berhasil dikejar di sekitaran Kampung Melayu. Untuk sementara para pelajar diamankan di kantor polisi sembari menunggu kedatangan orang tua mereka dan pihak sekolah. Polisi meminta kerjasama orang tua dan sekolah untuk membina para pelajar termasuk memberikan sanksi yang bersifat mendidik. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan melaporkan. Bareskrim Polri, Bea Cukai dan PT Pos Indonesia mengungkap kasus peredaran narkoba sindikat Iran, jaringan Jerman dan Indonesia. Proses produksi sabu mentah menjadi sabu siap edar dilakukan di salah satu unit apartemen di kawasan Casablanca, Setiabudi, Jakarta Selatan. Bareskrim Polri, Bea Cukai dan PT Pos Indonesia mengungkap kasus peredaran narkoba sindikat Iran, jaringan Jerman dan Indonesia. Proses produksi sabu mentah asal Jerman menjadi sabu siap edar dilakukan di salah satu unit apartemen di kawasan Casablanca, Setiabudi, Jakarta Selatan. Pelaku meracik sabu mentah yang disamarkan di balik keramik menjadi sabu siap edar. Sabu mentah yang masih berwarna kecoklatan diolah menjadi sabu bening siap edar dengan cara dimasak dan disemprotkan cairan kimia. Dua warga Iran berinisial MHD dan AK diringkus. Sementara satu lainnya berinisial S masuk daftar pencarian orang. Mereka menyelundupkan barang bukti dengan menyembunyikan barang bukti jenis sabu itu di dalam atau di sela-sela contoh keramik yang seperti rekan-rekan saksikan ini. Di bawahnya itu kemudian diselipkanlah narkotika jenis sabu. Kemudian memanfaatkan salah satu apartemen sebagai tempat untuk melakukan proses penyempurnaan yang tadinya berupa serbuk atau berupa bubuk, kemudian diproses menjadi bahan setengah jadi, kemudian sampai dengan menjadi bahan jadi berupa kristal jenis narkotika sabu-sabu. Kamar apartemen merupakan kitchen lab atau dapur pengolah yang berfungsi dalam proses pemurnian dari bahan serbuk menjadi kristal. Polisi mengamankan total 9,3 kg sabu siap edar, bahan kimia aseton, timbangan digital, dan alat-alat produksi. Dua tersangka terancam hukuman pidana mati serta denda minimal 1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, Nadia Raisa, dan Khairuddin melaporkan. Pemirsa, pencurian sepeda motor oleh dua maling beratribut driver ojek online di depan salah satu kantor notaris di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat terekam kamera CCTV. Meski berhasil membobol kunci stang dan menuntun motor, pelaku gagal untuk menggondol motor karena terpergok oleh korban. Berboncengan sepeda motor, dua maling langsung menepi saat melihat sepeda motor terparkir di bahu jalan. Seorang pelaku dengan jaket ala driver ojol turun dari motor dan beraksi. Dalam tempo kurang dari 1 menit, pelaku menjebol kunci stang dan menuntun motor metik keluar dari kantor salah satu notaris di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Namun, korban memergoki dan mengejar pelaku. Pelaku pun tancap gas. Dia bobol stang aja berhasil, habis itu dia didorong sama temannya yang pakai motor itu. Terus sampainya di sana ketahuan dari CCTV. Habis itu kita langsung kejar, lari. Dia panik, sampai situ motor dilepas, tapi berhasil kabur. Nah ini dia pakai atribut ojol atau gimana? Iya, pakai atribut ojol. Yang si eksekutornya dia pakai jaket Gojek.
Selain kamera pengawas, polisi kembali mengimbau pemilik kendaraan untuk melengkapi mobil atau motor dengan pengaman ganda, termasuk alarm untuk mempersempit ruang gerak pencuri. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Sementara itu pemirsa, sepasang pria dan wanita mencuri motor milik pengemudi ojek online di Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku wanita memantau situasi jalan di motor saat pelaku pria merusak kunci motor. Dalam rekaman CCTV ini, seorang pria turun dari motor dan masuk di gang Tombolo, Somba Opu, Goa, sementara seorang wanita berjaga di ujung gang dan duduk di sepeda motor. Ternyata pelaku pria mendekati motor dan merusak kunci stang. Kurang dari 2 menit, motor dibawa kabur. Pencurian dilakukan saat warga dan pemilik motor sedang menjalankan ibadah sholat maghrib. Motor yang dicuri ternyata milik seorang pengemudi ojek online. Keluar mak, ini masjid. Pulang dari masjid banyak yang jam 1 orang saya lihat, saya tidak tahu itu perempuan. Tapi di dalam video ada kita lihat Itu yang 2 orang perempuan. Situ di CCTV kan dia ambil gambar di situ. Korban telah melaporkan kasus pencurian ini ke kantor polisi dengan barang bukti rekaman CCTV. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma melaporkan. Pemirsa, sebuah gudang yang menyimpan senyawa kimia perusak ginjal, etilen glikol dan dietilen glikol di kawasan Tapos, Depok, Jawa Barat disegel oleh tim gabungan BPOM dan juga Bareskrim Polri. Dalam operasional sehari-hari, penanggung jawab gudang obat ilegal mengklaim memproduksi sabun, parfum, serta hand sanitizer. BPOM dan Bareskrim Polri menggerebek gudang obat ilegal di kawasan Tapos, Depok, Jawa Barat. Petugas gabungan mengamankan puluhan drum berisi senyawa kimia berbahaya perusak ginjal, yakni etilen glikol dan dietilen glikol. Pengurus dan warga setempat mengaku terkejut dengan pengungkapan gudang yang beroperasi selama 4 tahun terakhir. Sebab dalam operasional sehari-hari gudang obat ilegal disebut-sebut memproduksi sabun, parfum, dan hand sanitizer. Itu mah maksudnya tempat itu pabriknya gitu. Iya, waktu itu sebelumnya mah ini apa yang bikin sabun, setahu di sini mah bikin sabun, terus minyak wangi, terus apa sanitizer itu ya. Iya, itu doang. Tapi dulu pernah ada izin mendirikan usaha nggak Bu ke RT setempat atau ke RW setempat gitu? Langsung dibangun aja. Oh enggak, kayaknya kan soalnya saya kan jadi RT kan baru 2 bulan. Jadi itu kurang tahu juga ya itu kalau izin itu mah. 59 drum berisi senyawa kimia berbahaya dengan masing-masing berkapasitas sekitar 200 liter. Seluruhnya tersimpan dalam gudang berukuran 3 x 4 meter di sekitar kebun pisang. BPOM telah mengambil sampel bahan kimia untuk uji laboratorium. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky melaporkan. Dan pemirsa, seorang bidan dibunuh oleh mantan kekasihnya setelah korban memutus hubungan cinta melalui telepon. Informasi selengkapnya hadir untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di Sergap. Bantuan